Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rizki yang cukup. Episode Jalan Dendam sebelumnya menceritakan peperangan telah dimulai lagi. Kali ini bukan hanya ada dua pihak, karena banyak pihak yang saling menunggu situasi untuk mulai turun menyerang. Dan Mbah Sirna serta Gundalawereng dengan bantuan jenglotnya pun sudah mulai turun ke medan pertempuran. Bagaimana akhir dari peperangan ini? Baiklah, teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Di sisi hutan yang lain, Harto juga mengawasi Moza. Di sebelah kirinya, 3 jin dari Nusa Karang sudah berubah wujud menjadi manusia lipan, kalajengking, dan laba-laba. Kalabrama, Kalageni, dan Kalalatu sendiri berada di samping kanan Harto. Keenam jin itu hanya tinggal menunggu perintah untuk memasuki medan laga. "Apa yang kau tunggu, toh? Mumpung mereka disibukkan oleh Hendro," bisik Kalabrama. "Apa kau tidak merasakan aura yang mengerikan itu, Kalabrama?" Kalabrama lalu memusatkan perhatiannya. Apa yang dikatakan Harto benar. Ada energi asing beraura menakutkan di sekitar tempat itu. Samar-samar, hidungnya juga mencium aroma busuk. "Jin mana lagi yang dibawa Sirna kali ini?" "Karena itulah, aku masih menunggu. Kekuatan Gundalawereng sudah bisa kita perkirakan. Tapi pemilik energi asing ini entah seperti apa wujud dan kemampuannya." "Aku mengenal energi ini, Tuan. Berhati-hatilah dengan mereka. Seluruh tubuh makhluk ini dipenuhi racun mayat. Siapapun yang sampai terkena racun itu, tubuhnya akan membusuk." Manusia lipan tiba-tiba saja ikut bicara. "Siapa mereka? Apakah kau pernah berhubungan dengan makhluk-makhluk ini?" tanya Harto. "Tidak pernah, tapi ratusan tahun yang lalu nama Sosromolo cukup ditakuti oleh banyak orang. Pemilik mereka sangat kejam. Sudah tidak terhitung jumlah korban yang dibunuhnya." "Sosromolo, rasanya aku juga pernah mendengar tentang dia, toh. Kehadirannya di suatu tempat akan membuat penduduknya terserang wabah penyakit." Kalabrama benar. Memang itulah tugasnya. Tenaganya biasa saja, tapi ilmu kebal dan racunnya luar biasa. Saat mereka sedang bercakap-cakap itulah, sebuah bayangan hitam besar memasuki arena pertarungan. Dari pendar kemerahan yang tampak, Harto tahu Gundalawereng telah bergerak. "Kita bergerak sekarang, toh?" tanya Kalabrama. "Kau di sini saja dulu. Kalian bertiga, masuklah ke arena. Tugas kalian adalah membunuh gadis itu sebelum Gundalawereng mendapatkannya." Manusia lipan, kalajengking, dan laba-laba segera bergerak untuk melaksanakan tugas yang diberikan Harto. Monyet-monyet dan kelelawar yang berusaha menghalangi mereka habisi tanpa ampun. Tanpa perlawanan berarti, ketiganya sudah berhadapan dengan Gundalawereng yang ditemani oleh 2 jenglot. Gundalawereng terkejut melihat kehadiran 3 manusia serangga itu. "Sampah-sampah dari Laut Selatan ternyata ikut hanyut ke tempat ini juga," ejeknya. "Apa bedanya? Toh yang dari utara juga sama-sama sampahnya." Manusia kalajengking membalas ejekan Gundalawereng. "Senopati Wilis, biar aku yang melawan cacing dari utara ini. Kau dan Gonggo Wulung awasi saja pergerakan 2 jenglot itu," ucap manusia lipan. "Baiklah, Kelabang Ungu, aku titip potongkan lidah cacing itu." Gundalawereng menggeram ketika melihat tangan Kelabang Ungu berubah menjadi sepasang sabit yang berwarna ungu gelap.
seluruh tubuh manusia kelabang itu kini memandarkan cahaya yang sama. Dua larik sinar merah keluar dari mata Gundala Wereng meluncur ke arah kelabang ungu. Ular hitam itu rupanya tidak ingin membuang waktu dan ingin langsung menghabisi manusia kelabang. Tapi lawannya bukanlah makhluk kelas rendah. Kelabang ungu bergerak cepat dan berhasil menghindari serangan itu. Sepasang sabitnya kemudian ganti menyerang Gundala Wereng. Percik bunga api keluar saat sabit itu membentur sisi Wereng. Lis yang melihat kehadiran Gundala Wereng, 2 jenglot, dan 3 jin dari Nusa Karang dilanda kecemasan. Sendirian, ia jelas tidak mampu menghadapi makhluk-makhluk itu. Bau bangkai yang tercium juga membuat perutnya mual. Beruntung energinya cukup kuat, sehingga racun yang ada di aroma itu tidak membuatnya mabuk dan pingsan. Mian dan yang lain juga dilanda kecemasan yang sama. Mereka tahu Lis tidak akan mampu melawan Gundala Wereng dan makhluk-makhluk aneh itu sendirian. Namun jumlah lawan yang terlalu banyak membuat mereka kesulitan untuk membantu Lis. Dalam kekalutan itu, Mian memutuskan untuk menggunakan ilmu Kakang Kawah Adi Ari-Ari. 2 wujud kembarnya dikirimkan untuk membantu Lis menjaga Moza, sedang wujud aslinya tetap bertarung lawan Hendro dengan sepertiga kekuatan yang tersisa. Gonggo Wulung dan Senopati Wilis mengawasi 2 jenglot lekat-lekat. Tidak seperti kelabang ungu, kedua makhluk itu menyesuaikan diri dengan calon lawannya. Wujud mereka telah berubah menjadi serupa manusia. Gonggo Wulung yang bertangan 4 bersenjatakan 2 pedang dan 2 cakram bergerigi, sedang Senopati Wilis menggenggam sepasang tombak pendek yang bercahaya hijau gelap. Saat kembaran Mian sampai di samping Lis, 2 jenglot itu hanya melirik. Tubuh mereka lalu bergerak cepat menyerang Gonggo Wulung dan Senopati Wilis. Kuku panjang para jenglot itu bergerak brutal. Gaya bertarung mereka tidak seperti pesilat. Berulang kali senjata-senjata Gonggo dan Wilis menghantam tubuh mereka. Namun keduanya seolah tidak merasakan apa-apa. Mian diam-diam mengeluh. Kehadiran Hendro, Wanara Gimbal, Buto Wanara, Kelabang Ungu, Gonggo Wulung, Senopati Wilis dan sepasang jenglot itu tidak pernah diduganya sama sekali. Perhitungannya benar-benar meleset. Apalagi jin-jin utama Harto belum terlihat memasuki medan pertempuran. Jika Kalabrama dan 2 saudaranya ikut muncul juga, besar kemungkinan mereka akan kalah. Serangan Hendro semakin deras mengalir. Caloknya menyambar dari segala arah seperti kilat. Beberapa luka terlihat mulai menghiasi tubuh Mian. Energi pelindung yang berkurang banyak membuat sabetan calok Hendro bisa menembusnya. "Sebentar lagi tubuhmu akan kecincang habis, bocah," seru Hendro sambil mengayunkan caloknya dari atas. Mian meloncat menghindari sabetan itu. Matanya menatap langit, berusaha mengira-ngira di mana posisi Hendro berada di gelapnya langit. Energi yang semakin menipis membuat ia harus lebih hati-hati. Mian tidak ingin serangannya nanti terbuang sia-sia. Gerakan Hendro yang cepat membuat Mian kesulitan untuk mengunci posisinya. Sampai kesempatan itu akhirnya tiba juga. Hendro yang melihat Mian hanya berdiri tidak bergerak, mengira lawannya telah kehabisan tenaga. Dengan penuh percaya diri, dia meluncur turun menyerang. Caloknya terangkat di atas kepala dengan kedua tangan, siap diayunkan untuk membelah tubuh Mian menjadi 2. Mian mempersiapkan dirinya. Kalah atau menang akan ditentukan dalam serangan terakhir ini. Saat tubuh Hendro berjarak kira-kira tinggal 10 meter lagi, serangan pamungkas pun ditembakkannya dengan seluruh sekuat tenaga. Sinar putih kebiruan melesat keluar dari matanya. Hendro yang dimabuk kemenangan tidak bisa lagi menghindar ketika sinar itu menghantam telak di bagian dada. Tubuh manusia kelelawar itu terpental dan terjatuh. Kemudian ia berdiri terhuyung-huyung. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Mian. Dengan sekali loncat, ia menikam dada Hendro dengan keris naga siluman.
Keris itu menancap hingga ke hulu. Sel-sel penyembuh dalam tubuh Hendro beradu cepat dengan energi api yang disebarkan keris naga siluman. Tangannya berjuang keras mencabut senjata menikamnya. Tapi ternyata energi keris lebih kuat. 10 menit kemudian, Hendro sudah tergeletak di tanah dengan tubuh telah menjadi arang. Bersama dengan kematian Hendro, manusia kelelawar lainnya pun pergi satu demi satu. Mian segera saja menyatukan tubuhnya kembali dan bergabung dengan Lis. Namun baru saja ia menghela nafas lega, musuh telah kembali muncul. Kali ini Kalalato dan Kalageni yang datang. "Biar kami yang melawan mereka, An," seru musang api yang tiba-tiba muncul bersama Jatayu. "His, kau bantulah Ripka dan Taligeni melawan monyet-monyet itu," ucap Jatayu. Lis pun segera pergi untuk bergabung dengan Ripka. Musang api dan Jatayu yang telah lelah bertempur dengan gerombolan manusia kelelawar dan monyet langsung saja menyerang Kalalatu dan Kalageni. Saat benturan energi terjadi, musang api dan Jatayu terdorong mundur. Tenaga mereka yang telah jauh berkurang tentu saja sulit menahan kekuatan Kalalatu dan Kalageni yang masih utuh. Tidak jauh dari tempat itu, Kelabang Ungu terpaksa harus mengakui kehebatan Gundala Wereng yang telah menjadi naga. Hidup manusia lipan itu berakhir dengan kondisi terkoyak dan tercabik oleh kuku milik Gundala Wereng. Tubuh Kelabang Ungu pun akhirnya menjadi makan malam Gundala Wereng. Nasib Senopati Wilis dan Gonggowulung juga tidak jauh berbeda. Dua jenglot milik Sirna berhasil menancapkan kuku-kukunya pada tubuh mereka. Racun mayat segera menyebar dan membuat tubuh keduanya pelan-pelan membusuk. Di saat-saat terakhir itulah Gonggowulung dan Senopati Wilis memutuskan untuk menyatukan energi mereka. Gabungan kekuatan itu lalu dipusatkan di ujung tombak Senopati Wilis. Ketika salah satu jenglot itu mengangkat tangannya untuk kembali menusuk, tombak itu bergerak cepat menikam ketiaknya. Terdengar suara geram panjang sebelum jenglot itu terdiam untuk selama-lamanya. Ternyata benar, titik lemah ilmu kebal mereka ada di ketiak. Sayang kita terlambat tahu, bisik Senopati Wilis sesaat sebelum tewas. Gundala Wereng menatap mayat Gonggowulung dan Senopati Wilis. Sebenarnya ia ingin menelan mereka juga, tapi karena tubuh kedua mayat itu telah terkena racun mayat, ia mengurungkan niat. Pandangannya kini beralih kepada Mian. Gundala Wereng tahu jika ia harus membunuh Mian sebelum Kalalatu dan Kalageni mengalahkan musang api serta Jatayu. Harto yang melihat kekalahan 3 jin Nusa Karang memaki tiada henti. Satu-satunya harapan ada pada Kalabrama. "Bagaimanapun caranya, gadis atau ular itu harus kau bunuh, Kalabrama. Ambillah keris yang berasal dari tanduk Gundala Wereng itu sebagai senjata. Setebal apapun sisiknya, keris ini pasti bisa menembusnya." Kalabrama menerima keris kelengan tanpa luk bercahaya kemerahan itu. Setelah berhasil mengendalikan energi yang keluar dari keris, ia pun memasuki medan pertempuran. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Salah satu jenglot Mbah Sirna ternyata telah datang untuk menyambutnya. Kalabrama yang tahu kekuatan jenglot itu segera menyiapkan diri. Tubuhnya perlahan diselimuti cahaya semerah bara. Di tengah serunya pertempuran, Dok yang telah menjelma menjadi perkutut putih justru sedang berada di rimbunnya semak. Tubuhnya terbang dari satu semak ke semak yang lain. Sudah dari tadi dia mencoba mencari tanaman itu, namun belum juga ditemukannya. Untung tak dapat diraih, malang tak bisa ditolak. Alih-alih tanaman pesanan Taligeni, ia malah bertemu 2 ular Raja Kobra yang sedang melata. Kedua ular itu segera menegakkan leher mereka. Dok pun segera terbang menjauh. Setelah beberapa saat saling pandang, taulah Dok jika kedua ular itu juga bangsa jin. Tidak ingin terjadi salah faham, Dok memilih pergi. Misinya jelas lebih penting daripada harus mengurusi ular-ular itu.
Lokasi pertemuan yang jauh dari medan perang membuat Do tidak berprasangka buruk pada mereka. Sejak perang saudara selesai, Tali Geni yang merasa gagal menjalankan amanah sebagai penasehat memutuskan untuk tidak menggunakan kekuatannya lagi. Untuk menghindari khilaf, kekuatan itu ia titipkan pada tanaman bayam duri. Namun, sejak bertemu Mayangkara, sudut pandangnya mulai berubah. Bahkan saat teringat Nagawira, ia merasa malu karena telah menjadi makhluk yang munafik. Bisa menasehati, tapi tidak mau menjalani hakikat tugasnya. Tekad untuk mengambil kembali kekuatan itu semakin bulat ketika Butawanara dan dua pembantunya berhasil membuatnya tak berdaya. Saat itu ia merasa benar-benar tidak berguna. Karena itulah, ia meminta Nduk untuk mencari lokasi tumbuhnya tanaman bayam duri di sekitar sana. "Aku sudah menemukan tanaman itu, kek. Cepat susul aku," bisikan Nduk bergema di kepala Tali Geni. "Syukurlah, Nduk. Aku akan segera menuju ke sana." "Rip, Lis, aku akan pergi dulu sebentar. Kalian bertahanlah semampunya," pamit Tali Geni sebelum menghilang. Ripka dan Lis hanya mengangguk. Serbuan jin-jin alas Ngawi yang datang seperti banjir membuat mereka harus berkonsentrasi penuh agar tidak tertikam senjata para jin monyet itu. Kemampuan yang belum sepenuhnya pulih menyebabkan ilmu Kumbolo Geni Ripka tidak sedahsyat sebelumnya. Beruntung, Lis ikut mendampinginya. Meski kurang pengalaman, pedang merah Lis adalah bantuan yang sangat berharga. Tali Geni menemukan Do sedang berada di sebuah tebing. Ia menghela nafas lega saat melihat beberapa gerumbul bayam duri ada di depan garis itu. "Terima kasih, Do. Sekarang kembalilah. Mereka membutuhkan bantuanmu. Sebentar lagi aku akan menyusul." "Baik, kek. Aku pergi dulu," ucap Do sambil melesat pergi. Tali Geni merubah wujudnya menjadi ular tali picis. Ia kemudian melilit batang bayam hingga duri-duri tanaman itu menusuk tubuhnya. "Bayam duri, izinkan aku mengambil kembali titipanku," bisik Tali Geni. Ketika Tali Geni sedang berusaha mendapatkan kekuatannya kembali, situasi peperangan semakin panas. Candrasa yang sedang berhadapan dengan Butawanara masih terlibat pertempuran sengit. Ilmu Pancasona yang dimiliki Butawanara membuat setiap lukanya langsung menghilang. Tembakan bola dan sinar energi juga tidak bisa berbuat banyak. Gada yang dipegang Butawanara seperti mampu menyelesaikan setiap serangan itu. Condromowo sedikit lebih beruntung. Meski kedua lawannya juga memiliki ilmu Pancasona, gada mereka bukanlah senjata mustika. Beberapa kali serangan sinar matanya bisa menyentuh dan membuat monyet-monyet raksasa itu terpental. Meski tidak ada luka luar, Condromowo tahu mereka pasti terluka dalam. Basirna mengamati jalannya pertarungan sambil tersenyum. Saat melihat Kalabrama muncul, ia sudah merasa menang. "Harto pasti sudah tidak punya pengawal lagi. Sosromholo, ayo kita temani dia." Aroma busuk yang tercium semakin kuat membuat Harto mempererat genggaman di gagang tombaknya. Dari kejauhan, ia bisa melihat sosok Mbah Sirna dan Jenglot yang mengelus aroma busuk itu berjalan mendekatinya. "Aku tidak ingin berperang, toh. Untuk apa juga melawan orang yang sudah kalah?" Suara Sirna mendahului tubuhnya. "Kau terlalu sombong, nah. Sebentar lagi Kalalatu dan Kalageni akan menghabisi burung dan musang itu. Lalu kenapa? Setelah itu jenglotku yang akan membunuh mereka." "Sudahlah toh, akui saja kekalahanmu. Nanti setelah perang ini selesai, aku akan mengangkatmu sebagai pembantuku." Harto melirik Sirna yang telah duduk tidak jauh darinya. Jenglot yang telah memanusia itu sendiri berdiri di antara mereka. Dalam hati Harto mengeluh. Situasi yang berkembang ternyata berbeda jauh dari yang diperkirakan. Diam-diam tangannya masuk ke saku. Setelah menemukan apa yang dicari, ia mulai mencabut jarum-jarum yang menancap di boneka itu.
Kalabrama yang sedang berhadapan dengan Jenglot Basirna bertempur dengan sangat hati-hati. Ia tidak ingin mengalami nasib seperti Gonggo Wulung dan Senopati Wilis. Sengaja ia memilih menggunakan serangan jarak jauh sambil sesekali melakukan tikaman dengan keris yang dibawanya. Tidak seperti dua jenglot yang melawan jin-jin Nusa Karang yang membiarkan tubuhnya dihajar oleh senjata. Kali ini, Kalabrama melihat jenglot yang dihadapinya lebih memilih menghindari tusukan keris. Hal ini membuat semangat penguasa kawah itu bertambah. Rupanya tanduk Gundalawereng ini benar-benar ampuh. Bahkan Jenglot Sosromolo saja tidak berani bersentuhan langsung dengannya, batin Kalabrama. Kalabrama yang kepercayaan dirinya telah kembali menyerang dengan ganas. Api berulang kali disemburkannya untuk mengalihkan perhatian Jenglot agar bisa menikamkan kerisnya. Karena ingin secepatnya menyelesaikan pertarungan, Kalabrama memutuskan untuk menggunakan ilmu pamungkasnya, wujud geni. Mulut Kalabrama menyemburkan api tiada henti hingga membentuk manusia api serupa dirinya. Makhluk itu lalu meloncat dan memeluk erat Jenglot Basirna. Di saat yang sama, Kalabrama ikut meloncat untuk menikam Jenglot yang sudah kesulitan bergerak itu. Namun ternyata ia salah perhitungan. Saat tubuh Kalabrama telah berada di belakang wujud geni, tiba-tiba saja kuku Jenglot itu memanjang dan menusuk tubuhnya. Wujud geni pun perlahan memudar dan menghilang seiring dengan ambruknya tubuh Kalabrama. Penguasa kawah api itu tewas tanpa sempat berpamitan kepada dua saudaranya. Keris Gundalawereng pun berpindah ke tangan Jenglot. Tapi sebelum ia sempat membawanya kepada Mbah Sirna, sebuah bayangan hitam panjang menyambar tubuhnya. Gundalawereng ternyata telah lebih dulu bergerak untuk mendapatkan keris itu. Setelah ia menelan Jenglot dan keris, cahaya kemerahan yang keluar dari tubuhnya semakin terang dan sebuah tanduk yang berwarna merah menyala tiba-tiba muncul di dahinya. "Kau ingin bermain-main denganku, Sirna?" tanyanya sambil menatap tempat Mbah Sirna dan Harto bersembunyi. "Setelah gadis itu membuka segelku, kau akan mengerti siapa Gundalawereng yang sebenarnya. Jika macam-macam, aku tidak akan segan-segan menelanmu juga." Wajah Mbah Sirna pucat pasi. Ia tidak menyangka jika Gundalawereng yang telah dianggapnya sebagai sekutu sejati akan mengkhianatinya. Harto sendiri hanya tertawa kecil. Ia sudah menduga jika Gundalawereng hanya memanfaatkan Sirna untuk memuluskan kepentingannya. "Siapa yang sebenarnya kalah, Nah? Aku atau kamu?" ejek Harto sambil menatap wajah Mbah Sirna. Meski tertawa, hati Harto sebenarnya juga gelisah, sama seperti Mbah Sirna. Bagi Harto, Kalabrama adalah satu-satunya teman yang selama ini ia percaya. Hubungan mereka tidak lagi sebagai majikan dan pegawai, tapi lebih dari itu. Kematian Kalabrama membuatnya berduka. Merasa tidak ada gunanya lagi berada di tempat itu, Harto memilih pergi. "Semoga rencana cadanganku berjalan lancar," batinnya, sebelum memanggil kembali Kalalatu dan Kalageni. Musang Api dan Jatayu terkejut saat kedua lawan mereka tiba-tiba meloncat mundur dan menghilang. Namun, pertempuran mereka belum berakhir. Jenglot Mbah Sirna masih berdiri tegak tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Musang Api dan Jatayu menatap luka-lukanya masing-masing. Mereka sadar jika melawan Jenglot itu adalah sebuah misi bunuh diri. "Mungkin kita akan mati hari ini, Yu," bisik Musang Api. "Tidak masalah. Setidaknya aku mati untuk membela mereka yang kupanggil teman," jawab Jatayu. "Kalian beristirahat sejenak, biar aku yang meladeni Jenglot itu." Mian datang dan langsung berdiri di hadapan Jenglot. Gundalawereng melihat apa yang sedang terjadi. Sebenarnya ia ingin langsung menyerang Moza dan memaksanya membuka segel. Tapi ternyata Jenglot yang ditelannya melakukan perlawanan. Karena itulah dia masih belum bisa bergerak.
Basirna sendiri kebingungan. Gundalawereng telah terang-terangan mengancamnya. Mengorbankan 2 jenglot yang tersisa tentu bukan pilihan yang menguntungkan. Saat melihat Harto pergi, ia memutuskan untuk mengikuti jejaknya. Tapi baru saja ia akan memanggil kembali jenglot yang sedang berhadapan dengan Mi'an, ranting di belakang tubuhnya berbunyi. "Di mana kau sembunyikan mereka, Sirna?" Terdengar suara perempuan bertanya. Basirna mengenali suara itu. Ia tahu Ma'ina lah yang sedang berada di belakangnya. "Mereka ada di tempatku, Mak. Kebetulan kau datang. Aku akan segera membawamu juga untuk berkumpul dengan mereka," ucapnya sambil berbalik. Ketika Mbah Sirna akan menyerang Ma'ina, Gundalawereng tiba-tiba saja menghadang langkahnya. "Perempuan ini bagianku, Sirna. Jangan coba-coba menyentuhnya." "Kau ini benar-benar tidak tahu diri, Wereng. Lalu kau mau apa? Masih beruntung aku tidak menelanmu sekarang. 2 jenglotmu itu tidak ada artinya buatku." "Kau itu bodoh, nah. Harto saja tahu kapan waktunya harus berhenti. Pergilah dari tempat ini, nah, sebelum aku berubah pikiran," ancam Gundalawereng saat menghilang dengan membawa Ma'ina. Harto yang sudah merasa aman dengan cepat berusaha meninggalkan lereng Lawu. Meski rencananya untuk membunuh Gundalawereng gagal, tapi itu sudah tidak terlalu difikirkannya lagi. Dalbo, Felix, dan Hindro sudah tewas. Sirna juga telah kehilangan sekutu terkuatnya dan bisa jadi akan terbunuh juga nanti. Itu artinya hari ini dialah satu-satunya orang yang tersisa dari kelompok orang bertudung. Para pelanggan Dalbo, Felix, Hindro, dan Sirna pasti akan menjadi miliknya. Harto memang sengaja melepaskan Ma'ina. Perempuan itu disembunyikannya tidak jauh dari tempat ia mengawasi pertarungan. Ia ingin mencuci tangan dari urusan lereng Lawu. Jika Ma'ina nantinya bertemu dan terbunuh oleh Sirna, maka Mi'an tentu tidak bisa menyalahkan dirinya. Sekali lempar, 2 burung terjatuh dari langit. Langkah Harto terhenti ketika ia bertemu dengan Alit, Johan, dan Timur. Ketiga orang itu rupanya juga tidak menyangka jika akan bertemu dengan salah satu lawan mereka di tempat itu. Senjata ketiganya langsung terhunus. Kalageni dan Kalalatu melangkah maju untuk melindungi majikan mereka. "Jangan macam-macam, bocah. Malam ini kami sudah kehilangan kakak. Tidak lucu jika harus kehilangan majikan juga," ancam Kalageni. "Jadi Kalabrama sudah mati? Sayang sekali. Padahal aku belum sempat berkenalan dengan ilmunya." Harto menoleh ke arah sumber suara. Kilik dan kelima saudaranya ternyata telah mengepung tempat itu. "Kalian jin milik Felix, kan? Kenapa bisa berada di sini dan malah membantu mereka?" "Mi'an telah membebaskan kami. Itu artinya tidak ada lagi yang bisa memerintah kami lagi," jawab Kilik. "Kalau begitu, aku akan mengikat perjanjian dengan kalian. Sebutkan apa maharnya." "Ikatan kami tidak seperti itu. Kami diwariskan atau diambil paksa. Sejak Mi'an membebaskan ikatan itu, kami hanya bisa diikat oleh kekalahan. Lagi pula kami sudah bosan menjadi budak yang hanya bisa menurut." Harto terdiam. Kilik dan 5 saudaranya adalah lawan yang tangguh. Sementara gabungan kekuatan Timur, Alit, dan Johan tentu tidak bisa dipandang enteng. 9 melawan 3 bukankah sebuah pertarungan yang adil? Aku tantang kalian 1 lawan 1. "Kau pikir kita sedang di pertandingan, kek? Saat terdesak, baru kau berbicara soal keadilan. Bagaimana dengan tender-tender yang kau menangkan dengan cara-cara curang itu? Bagaimana juga dengan ancaman yang kau tebarkan pada mereka yang tidak mau ikut dalam permainan kotormu?" Timur menjawab tantangan Harto. "Bersiaplah, kek. Kematian Mbah Lawu dan kakekku akan kami tagih di sini." Saat pedang yang digenggam Timur mulai berwarna merah, Harto tahu ia tidak lagi memiliki pilihan. Tombak sengkolnya pun disilangkan di depan dadanya. Kalalatu dan Kalageni juga bersiap.
Mereka tidak ingin menyerah begitu saja kepada Kilik. "Majulah, akan kubunuh kalian berenam malam ini. Aku saja cukup untuk melawan kalian berdua, tapi kasihan adikku jika hanya menjadi penonton." Kilik lalu meminta salah seorang adiknya, Kelik, untuk melawan Kalageni, sedang ia sendiri memilih menghadapi Kalalatu. Setelah itu, pertempuran pun dimulai. Pedang Timur dan Kolor Alit bergantian menyerang Herto. Benturan senjata terjadi berulang kali. Jika bertarung sendirian, kekuatan Alit atau Timur jelas bukan tandingan Herto. Tapi ketika digabungkan, kekuatan mereka ternyata bisa mengimbangi keganasan jurus-jurus tombak Sengkol Herto. Johan sendiri tidak ikut bertarung. Ia ditugaskan menutup ruang gerak Herto jika ia mencoba melarikan diri. Pertarungan Kilik dan Kalalatu juga tidak kalah sengitnya. Sebagai sama-sama pengguna ilmu api, pemenang akan ditentukan oleh mereka yang bisa lebih dulu menghanguskan tubuh lawannya. Kilik harus mengakui jika ilmu wujud geni milik Kalalatu ternyata cukup merepotkan. Beruntung ia memiliki sayap. Hal yang sama juga terjadi pada Kelik, adiknya, yang sedang melawan Kalageni. Herto yang sudah merasa putus asa menyerang dengan membabi buta. Kemenangan tidak lagi menjadi prioritas. Kali ini, ia hanya ingin membunuh lawannya sebanyak mungkin untuk menemani kematiannya. Hal ini tentu menguntungkan Timur dan Alit. Senjata-senjata mereka mempunyai banyak kesempatan untuk mengenai tubuh lawannya. Tapi kekuatan Herto memang besar. Meski sudah berulang kali pedang Timur dan tali kolor Alit menghajar tubuhnya, ia masih bisa menyerang dengan ganas. Ujung tombaknya menusuk dan menebas seperti kilat. Warna merah baju Timur dan Alit adalah bukti dari keganasan tombak tersebut. Tiba-tiba, Herto meloncat mundur. Ujung tombaknya menyentuh tanah. Setelah beberapa saat, asap putih tipis terlihat keluar dari seluruh tubuhnya. Mata tombaknya pun kini berwarna jingga seperti besi yang dibakar di dalam tungku. Anehnya, hawa di tempat itu justru menjadi semakin dingin. "Berhati-hati Lalit, kelihatannya dia akan menggunakan ilmu pamungkasnya," bisik Timur. Alit lalu memusatkan kekuatannya. Tali kolor yang digenggamnya mulai mengeluarkan loncatan-loncatan energi berwarna putih kekuningan. Semakin lama, loncatan-loncatan itu semakin banyak dan merata. Dari kejauhan, Alit terlihat seperti memegang petir. Timur juga melakukan hal yang sama. Warna pedangnya semakin memerah. Saat Herto menerjang maju, Timur dan Alit tidak punya pilihan selain ikut menerjang. Suara ledakan terjadi saat tiga kekuatan bertemu. Tubuh Timur dan Alit terpental dan jatuh bergulingan. Herto sendiri diam tidak bergerak di tempatnya. Kalalatu, Kalageni, Kilik, dan Kelik menghentikan pertarungan mereka untuk mencari tahu apa yang terjadi. Semua diam di tempat, kecuali Johan yang segera berlari untuk memeriksa kedua temannya. "Kalian sudah tidak bertuan. Apa perlu kita lanjutkan pertarungan ini?" tanya Kilik pada Kalageni. Kalageni hanya terdiam. Dia juga sudah tidak bisa merasakan lagi tanda-tanda kehidupan dari Herto. Tanpa tuan, perjanjian yang mengikat mereka telah batal dengan sendirinya. "Baiklah, kita akhiri pertarungan kita hari ini. Semoga saja esok kita tidak lagi bertemu sebagai lawan." "Aku juga berharap demikian, penguasa kawah api." Kalalatu dan Kalageni pun menghilang. Kilik lalu menghampiri Johan yang sedang berusaha menolong Timur dan Alit. "Bagaimana keadaan mereka?" Timur dan Alit hanya pingsan. Tanda-tanda vital mereka tidak mengkhawatirkan. "Tuan pergi saja untuk membantu Mian. Biar aku yang menjaga mereka di sini." "Aku akan tinggalkan dua adikku di sini untuk membantumu. Berhati-hatilah, barangkali masih ada lawan yang akan muncul." Sepeninggal Kilik dan ketiga saudaranya, Johan lalu membawa Alit ke sebelah tubuh Timur. Setelah itu, ia bersama Zilik pergi mencari air. Tidak lama kemudian, Timur siuman. Ia berusaha berdiri, tapi gagal.
tubuhnya kembali terjatuh ke tanah. Energimu masih kacau akibat benturan kekuatan tadi. Jangan dipaksakan. Nanti luka dalammu akan semakin parah. Tunggulah Johan dan Zilik datang. Setelah itu, aku akan membantumu. Timur menatap makhluk mengerikan yang pernah menjadi musuhnya itu. Berbagai pertanyaan berdesakan di kepalanya. Mengapa kalian membantu kami? Kami berutang budi pada Mian. Inilah cara kami membalasnya. Utang budi? Bagaimana bisa? Kellic lalu menceritakan pertempuran yang terjadi di rumah Felix. Setelah mendengarnya, Timur mulai bisa memahami apa yang terjadi. Jadi selama ini kalian tidak punya pilihan. Suka atau tidak, tugas dari penguasa kalian adalah perintah yang harus dilaksanakan. Ya, begitulah. Kami ini tidak ada bedanya dengan pesuruh-pesuruh koruptor yang memenuhi penjara kalian. Bukankah mereka hanya kambing hitam yang dikorbankan? Sementara koruptornya sendiri bebas merdeka di bawah perlindungan orang-orang seperti Harto, Felix, dan penguasa. Kilik yang merasa berutang budi pada kebebasannya itu memutuskan untuk membantu Mian. Karena itulah kami mencari kalian dan Maina. Lalu di mana Maina sekarang? Tanya Timur. Saat kami tiba di apartemen Harto, tempat itu telah dipenuhi polisi. 4 tersangka koruptor yang disembunyikan di sana berhasil ditangkap. Tapi Maina tidak ada di sana. Kemungkinan Harto telah menyembunyikannya di tempat lain. Suara erangan alit membuat perbincangan mereka terhenti. Timur segera membantu temannya itu. Beberapa saat kemudian, Johan dan Zilik datang. Awasi tempat ini, Zi. Aku akan membantu Timur menata kembali energinya. Tanpa menunggu jawaban, Kellic langsung duduk di belakang Timur. Tangan kanannya ditempelkan ke punggung Timur. Selang beberapa menit, Timur memuntahkan gumpalan darah berwarna merah gelap. Setelah itu, Kellic melakukan hal yang sama kepada Alit. Zilik tiba-tiba menegakkan tubuh dan bersikap waspada. Pandangannya terarah pada tubuh Harto. Timur dan Johan yang melihat perubahan sikap Zilik juga ikut menyiapkan diri. Lalu, satu persatu makhluk itu pun muncul dari kegelapan. Mula-mula 4 orang manusia lipan yang datang. Setelah itu, sepasang pemuda dan gadis cantik yang masing-masing menunggangi seekor kalajengking raksasa menyusul. Bersama mereka, ikut pula manusia-manusia bertubuh serangga berbagai jenis. Tenang, aku tidak berminat dengan urusan kalian. Kedatanganku ke tempat ini untuk menagih hutang pada Harto. Namaku Samber dari Nusa Karang. Pemuda itu lalu turun dari tubuh kalajengking dan mendekati tubuh Harto. Diambilnya tombak yang ada di tangan mayat itu. Lumayan, setidaknya kematian 3 prajuritku masih mendapat ganti, ucapnya setelah mengamati batu-batu sarira dan mustika yang menempel di gagang tombak. Ki Samber membalikkan badan. Pandangannya tertuju pada Zilik, Johan dan Timur serta Kellic yang sedang mengobati Alit. Tubuh Harto akan kubawa untuk melunasi utangnya. Jika kalian keberatan, pasukanku akan menghabisi kalian. Silakan pilih apa yang ingin kalian lakukan. Urusan kami dengan kakek itu juga sudah selesai. Silakan saja bawa mayatnya, kami tidak peduli, jawab Timur. Bagus, berarti urusan kita selesai sampai di sini. Selamat tinggal. Setelah mengucapkan itu, Ki Samber menaiki kembali tunggangannya. Kalajengking raksasa itu lalu mencapit mayat Harto dan menghilang. Manusia-manusia serangga lain kemudian satu persatu ikut menghilang. Di medan pertempuran, Candrasa nyaris kehilangan akal menghadapi Butowanara. Energi yang digunakan untuk menyerang monyet itu malah menjadi senjata makan tuan. Energi itu ternyata membuat gada Butowanara semakin besar kekuatannya. Di tengah kebingungan itulah, Candrasa merasa ada yang menepuk pundaknya. Saat ia menoleh, Tali Geni telah berdiri di sana. Kau bantulah Condromowo. Aku akan membayar hutang pada monyet ini. Tapi kek,
Jangan khawatir, aku sudah mengambil kembali tandukku. Setelah mengucapkan itu, tali geni langsung berubah menjadi naga api. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kobaran api. Tanduknya terletak di antara hidung dan mata seperti cula badak. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya. Besok pas jam sahur kita lanjut lagi. Aktifkan notifikasi biar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Saya Tama pamit. Selamat berpuasa untuk teman-teman yang menjalankan. Sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.